Episode 136, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Di tengah percakapan, telepon Jiang Wan berdering. Dia melirik William dan berkata, "Tidak peduli apa yang ibuku katakan, kamu tidak ingin memberinya uang lagi. Dia hanya melakukannya, dan itu akan baik-baik saja setelah beberapa saat." Setelah itu, Jiang Wan melipat tangannya dengan satu tangan dan pergi ke samping untuk menjawab telepon. William melihat punggung Jiang Wan dan berkata pada dirinya sendiri, "Lupakan saja, ketika Kiki sudah siap, mari kita bawa kamu pindah ke rumah barumu." Pada hari ini, kebangkrutan keluarga yang menjadi semakin intens. Ada banyak keluarga dan pengaruh, semua menebak siapa yang melakukannya. Metode ini terlalu ampuh. Mereka mengetahui kengerian kejadian ini setelah menanyakan lebih banyak tentangnya. Semalam keluarga yang bangkrut dan jatuh. Dan alasannya ternyata karena keluarga yang menyinggung perasaan orang. Siapa lelaki ini? Sudah menjadi rahasia bahwa banyak keluarga dan pasukan kelas atas di Sangjiang ingin mengungkapnya. Dengan kata lain, langkah kecil William telah mempengaruhi perhatian para tokoh dan keluarga di kota Sangjiang. William tinggal di sini sampai sore hari dan meninggalkan rumah sakit yang Guilan menelepon banyak dan memintanya untuk kembali ke rumah. Jiang Wan harus kembali bekerja, sibuk dengan kerjasama antara cabang Tangren dan Bikan. Oleh karena itu, di rumah sakit, untuk sementara diserahkan kepada Suking. William naik taksi ke sini dan kembali ke rumah keluarga Jiang di ruang tamu, yang Guilan duduk tegak dengan beberapa kartu di depannya, serta informasi real estate. Begitu William datang, Yang Guilan segera menyajikan teh, menuangkan air, dan berkata dengan senyum menyanjung, "William, kemarilah, duduk, ini anggur yang baru saja dicuci ibu, kamu bisa mencicipinya." William terkejut, dan untuk pertama kalinya merasakan antusiasme ibu mertua yang tidak masuk akal. Seperti duduk di atas peniti dan jarum. "Bu, katakan saja padaku jika kamu punya sesuatu. Aku tidak terbiasa denganmu seperti ini," kata William sambil tersenyum. Jiang Guomin melihat ke koran dan tidak bisa menahan senyum. William bisa melihat rutinitas yang dimainkan mertuanya. Yang Guilan sangat malu ketika mendengarnya, menatap Jiang Guomin, lalu menatap tajam ke arah William. Apa salahnya dengan sampah ini? Dia tidak terbiasa menyajikan makanan dan minuman yang enak. Benar saja, itu hanya membuang-buang uang, dan tidak akan pernah baik seumur hidup. Baiklah, jangan disembunyikan. Kamu bisa mendapatkan 1,5 juta untukku, dan aku ingin membeli villa. Jika kamu tidak bisa mendapatkan uang, ayo jual rumah pernikahan Jiang Wan. Yang Guilan duduk dan langsung dia berkata, "Tentu saja, untuk villa yang kubeli, ayahmu dan aku juga akan meninggalkan kamar untukmu dan Jiang Wan. Jangan khawatir tentang itu. Tapi mari kita buat 3 bab sebelumnya. Di villa, aku punya keputusan akhir. Kamu harus mencuci dan melakukan pekerjaan rumah. Saat kamu baik-baik saja, kamu harus membersihkan bagian dalam dan luar rumah. Ngomong-ngomong, aku bahkan mungkin akan memanggil beberapa saudari untuk pulang dan bermain mahjong atau semacamnya. Kamu harus menjaga dan kamu tidak bisa membuatku malu. Tahukah kamu?" Yang Guilan berkata satu persatu, semakin dia mengatakan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Seolah-olah dia sudah membeli sebuah villa. Jiang Guomin juga dengan enggan menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, "Saya pergi keluar untuk berjalan-jalan." Yang Guilan memelototinya, tahu bahwa dia tidak suka mendengar, mengkritik kalimat, "Jadi kamu tidak membeli langsung?" Tentu saja itu marah. "Bicaralah William, bagaimana? Kondisiku baik-baik saja. Lagi pula, jika kamu ingin berada dalam terang rumahku dan tinggal di villa yang kubeli, kamu harus mendengarkanku," kata Yang Guilan dengan marah. Bahkan, dia sangat enggan hidup serumah dengan William, menantu sampah, tapi tidak mungkin. "Bukankah ini kekurangan uang? Bu, tidak usah repot-repot. Aku sudah beli rumah. Saat Kiki keluar dari rumah sakit, kami akan pindah." William tersenyum. Yang Guilan tercengang sejenak, dan kemudian dia mengutuk dengan jijik, "Oh, William, saya tidak tahu berapa banyak uang kamu. Bisakah kamu membeli rumah? Hanya sedikit uang pribadi yang kamu sembunyikan sudah cukup. Bahkan jika kamu membelinya, kurasa itu juga kandang lusinan meter persegi, jadi saya tidak akan tinggal di dalamnya." Yang Guilan tidak akan percaya bahwa William dapat membeli rumah, lelucon. Dia adalah orang yang tidak berguna setelah 3 tahun makan dan minum tanpa hasil di rumah Jiang, apa yang dia lakukan? Tidak. Sekilas, William baru saja memindai brosur penjualan rumah di atas meja, dari Longcheng Courtyard. "Bu, di sini." William mengambil brosur dari halaman Longcheng dan tertawa. Tiba-tiba, wajah Yang Guilan menjadi gelap, dan dia menatap William dengan marah dan menegur, "William, apa menurutmu lucu bercanda? Tidakkah kamu ingin membayar?
Jika kamu tidak ingin membayar, katakan saja apa yang kamu lakukan. William ini tidak mau membayar. Oke, begitu kamu keluar, jangan masuk ke rumahku lagi. Ketika aku membeli villa ini, kamu bahkan tidak bisa tinggal di dalamnya. Yang Guilan sangat marah, bangun dan mulai memukul William. William tidak berdaya, jadi dia diusir dari rumah oleh ibu mertuanya. Berdiri di depan pintu, saya mendengar Yang Guilan dimarahi di dalam kamar. Setelah memikirkannya, William memanggil Kiao Fugui, Paman Kiao, bantu saya melihat rumah mana yang sedang diobral baru-baru ini. Jiang Wan dan ibunya ingin membeli sebuah villa. Jika dia berkonsultasi, Anda bisa mengetahuinya. Tuan yang baik, saya tahu apa yang harus dilakukan. Di ujung lain telepon, Kiao Fugui menjawab dengan hormat. Setelah menutup telepon, Kiao Fugui segera memberitahu sekretaris dan memberitahu semua penjual real estate di kota Sangjiang. Selama Yang Guilan pergi ke salah satu villa ini untuk berkonsultasi, harga akan dikurangi setengahnya. Dalam hal ini, Yang Guilan juga mampu membelinya. Setelah melakukan ini, Kiao Fugui menanggapi William, dan William mengangguk dan berkata ya. Anggap saja sebagai hadiah untuk keluarga Jiang bagaimanapun, William tidak memberi Yang Guilan apapun selama 3 tahun terakhir. Ketika William pergi, Yang Guilan merajuk di rumah dan meminta teman-temannya untuk meminjam uang, tetapi dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Tapi melihat harga villa-villa itu, dia kekurangan uang. Setelah Jiang Guomin kembali pada sore hari, dia tidak sabar untuk membawa Jiang Guomin untuk menjual beberapa properti favoritnya, dan dia akan berkonsultasi terlebih dahulu. Yang Guilan pergi ke bagian penjualan villa tingkat menengah dulu. Dia sudah menyukai area villa ini sejak lama. Ku dengar rumah saudari kedua juga ada di sini. Saya menjual rumah lama saya seharga 7 atau 8 juta, dan jika Anda menyatukannya, Anda seharusnya bisa membelinya. Bagian penjualan villa tingkat menengah benar-benar berbeda. Sangat bergaya, dengan kubah kaca tinggi dan lampu gantung kristal. Bukan ubin lantai tetapi karpet. Bagian bawahnya lembut. Dekorasi di dalamnya dihiasi dengan platinum dan emas, sangat bangga. Terlebih lagi, para penjual di sini semuanya cantik-cantik tinggi dan tinggi, yang satu lebih menarik dari yang lain. Tapi Yang Guilan tidak menyukainya, dia membenci rubah kecil ini. Ketika saya masih muda, saya pasti lebih cantik dari mereka. Begitu dia masuk, Yang Guilan langsung menuju ke model real estate. Itu indah dan atmosfer, dengan lingkungan hijau yang bagus, dekat dengan pegunungan dan danau, dan dikelilingi oleh pusat perbelanjaan dan bioskop pribadi. Itu adalah surga bagi wanita. Ketika penjual muda dan cantik melihat seseorang sedang memeriksa rumah, dia secara alami datang dengan senyum manis dan berkata halo, halo Bibi, set yang Anda lihat ini adalah villa 2 keluarga berlantai 4 terlaris kami, 300 meter persegi, satu level adalah 40.000, dan sekarang ada 2 set tersisa. Jika Anda suka, Anda dapat mendaftar di tempat. Yang Guilan segera berseru, itu 12 juta. Ya, Bibi, hanya 2 yang terakhir yang tersisa. Mengaturnya, Yang Guilan mengerutkan kening. Dia sangat menyukai villa ini, tetapi harganya terlalu mahal. Dia sama sekali tidak mampu membelinya. Itu, saya akan melihatnya lagi. Senyum Yang Guilan agak memalukan, dan dia baru saja berbicara tentang Jiang Guomin berpura-pura melihat orang berjalan-jalan. Itu juga pada saat ini, seorang wanita berpakaian genit mengenakan rok pinggul merah menyala, memutar pinggulnya dan berjalan masuk, memakai riasan tebal, dan menepuk-nepuk bibirnya sambil menonton, berkata, hantu yang malang, tidak mampu membelinya. Lihatlah villa itu, suamiku. Kalian lihat, keduanya terlihat seperti orang desa, dan sungguh memalukan untuk datang melihat villa di tengah gunung. Di sebelahnya adalah pria parubaya berminyak dan gemuk. Ini akan melihat Yang Guilan dan mengerut meremehkan sambil mengerutkan kening, dia tersenyum dan mengutuk, hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Orang miskin punya hak untuk melihat villa itu. Meskipun mereka tidak mampu membelinya seumur hidup, mereka masih bisa melihatnya. Wanita centil itu membenci, Anda harus membuat aturan, membayar uang dulu ketika Anda melihat rumah, dan memperlakukan mereka seperti orang miskin yang tidak berpikir begitu. Itu benar-benar kotor tingkat menengah. 2 orang, Anda dan saya, mempermalukan Yang Guilan. Siapakah Yang Guilan? Apakah dia orang yang toleran? Jelas tidak mungkin. Pada saat itu, Yang Guilan sangat marah, dan menunjuk ke arah Vixen kecil dan mengutuk, apa yang kamu bicarakan, siapa yang miskin? Siapa bilang saya tidak mampu? Kamu yang miskin, kamu adalah Vixen, merayu seorang laki-laki yang sudah menikah. Saya sangat malu untuk berbunyi bip seperti ini. Hati-hati ketika seseorang menemukan Anda di ruang utama, dan merobek Anda dan mengeksposnya di internet, rubah betina. Yang Guilan juga sangat berbisa ketika dia memarahi orang.
Terutama, dia benar. Wanita itu masih junior. Ketika mendengar ini, dia menjadi marah dan memarahi Yang Guilan, kamu kentut. Kamu junior. Kamu hantu yang malang, tidak punya uang. Saya juga datang untuk melihat villa, ada sesuatu yang Anda beli. Keluar dari sini jika Anda tidak punya uang. Mengutuk, keduanya mulai bertengkar. Yang Guilan adalah di mana orang-orang wanita muda saingan sia-sia menderita beberapa tamparan sayangnya suara Tong Jiao di tanah, mengalahkan Anda, lihatlah, kalahkan rubah ini. Salah satu jenis staf penjualan saling memandang, sibuk menarik bingkai. Jiang Guomin menyaksikan Yang Guilan dipukuli, dan berteori, tetapi pria gemuk parubaya itu langsung meninju Jiang Guomin dengan mimisan, sialan. Kalian berdua orang tua, berani melakukan sesuatu kepada pacarku, mencari kematian. Teriak pria gemuk parubaya dengan marah, mengejutkan. Tiba-tiba, Yang Guilan ketakutan, tetapi dia tidak akan begitu baik, sambil menunjuk ke rubah dan lemak setengah baya, dengan ganas memarahi, tunggu, aku memanggil anakku. Yang Guilan terakhir terlihat itulah mengapa skill William begitu. Oke, sebut saja, aku ingin melihat orang seperti apa yang bisa kamu panggil asalkan tidak miskin. Wanita centil itu mencibir dingin dengan lengan melingkari dadanya. Yang Guilan, terbaring di tanah, tidak mampu untuk menyentuh porselen, dia memanggil William dan berteriak, William, kamu harus segera datang ke kantor penjualan tingkat menengah. Ayahmu dan aku dipukuli. Kami hampir dipukuli sampai mati. Kemarilah. William menerima panggilan itu, dengan keringat dingin di dahinya, oke, Bu, aku akan segera ke sana. Bersambung.